Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Maurits dan yang paling utama bersama Amarket. Rekan trader, saya akan membawakan analisa harian buat rekan trader. Amarket akan membawakan analisa harian buat rekan trader agar rekan trader setidaknya mempunyai sedikit pandangan sedang apa yang terjadi pada pasar saat ini. Kita tahu emas jatuh, benar-benar jatuh dan sudah sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Di dalam prediksi saya bilang bahwa emas ini akan jatuh. Nanti rekan trader bisa baca artikel saya ya di Investing, ada di sana artikel saya yang sangat luar biasa. Ya rekan trader bisa baca di sana, itu artikel itu benar-benar memberikan ya setidaknya memberikan masukan bagaimana trading emas. Dan ya kejatuhan emas ini dipengaruhi oleh salah satu faktor adalah shutdown government. Nah, apa itu shutdown government? Saya akan bahas nanti di tema harian yang saya selalu bawakan setiap hari. Kita akan membahas shutdown government. Kenapa? Karena akan ada hubungannya dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Ya, oleh karena itu rekan trader nanti setelah itu. Tapi sebelumnya rekan trader, sebelum saya bahas, mari kita lihat dulu apa saja yang terjadi pada pasar kemarin. Rekan trader bisa lihat kejadian yang terjadi pada pasar kemarin. Kita mulai seperti biasa indeks dolar Amerika. Saya memprediksikan indeks dolar Amerika ini naik sampai 105, tapi rupanya rekan trader gila, rekan trader dia naik sampai 106. Ketinggian yang paling tertinggi selama 6 bulan terakhir. Bayangkan rekan trader, luar biasa. Ya, luar biasa. Inilah yang membuat kenapa Euro Uncle Sam dolar jatuh sampai level 1.04748. Pound sterling pun juga jatuh sampai 1.20928, serba 8 semuanya ya. Gold lebih kacau lagi. Gold jatuh sampai 1829. Malah sekarang sudah sampai di 1814. Ini sesuai dengan apa yang saya prediksikan sesuai dengan apa yang saya prediksikan di analisa mingguan saya yang saya posting di investing.com. Rekan trader bisa lihat, ini adalah analisa saya, walaupun sebenarnya saya salah taruh sih. Harusnya dia bukan jatuh sampai di 114, tapi dia jatuhnya itu peluang sampai di 110. Menurut saya sebenarnya 109 lah ya, itu menurut saya. Saya salah sebenarnya, harusnya di sampai 109, tapi nggak apa-apa. Tapi saya bisa bilang bahwa kalau dia tidak turun sampai 109, pang, balik arah. Rebound akan terjadi. Nah ya rekan trader bisa lihat ya. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader bisa membacanya di artikel saya tersebut. Rekan trader silahkan membaca di tulisan saya di investing.com. Nih tulisan saya. Silakan rekan trader baca tulisan saya supaya bisa bermanfaat buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Dan kita kembali lagi, tadi adalah gold. Bagaimanakah kita lihat? Mata uang berikutnya adalah USD Yen Jepang. Rekan trader lihat USD Yen Jepang dia semakin naik dan terus naik rekan trader ya. Kenaikannya ini sangat dahsyat pula ya rekan trader. Memang dia belum bisa sampai di level tertinggi di seputaran 151 seperti yang terjadi pada tanggal 21 bulan 10 tahun 2002. Tapi setidaknya kenaikan yang sangat luar biasa ini memberikan dampak ya buat pergerakan pada pasar ya. Apa yang terjadi ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Dan rekan trader, kejadian yang terjadi saat ini tidak terlepas dari shutdown government yang terjadi di Amerika. Oleh karena itu tema yang saya angkat hari ini adalah dolar meroket, Amerika terlepas dari government shutdown. Ya. Apa itu government shutdown? Ya sebenarnya government shutdown ini saya mau bilang buat rekan trader, government shutdown ini adalah ya penutupan kegiatan di pemerintahan Amerika. Kenapa? Karena pertanggal 1 Oktober itu adalah pembukaan masa keuangan pada pemerintah Amerika.
tahun anggaran baru lah ceritanya seperti kayak gitu. Sebelum tahun anggaran baru dilakukan, artinya kan anggaran-anggaran ini harus disetujui dulu. Karena kalau tidak disetujui, artinya ya tidak bisa berjalan lah. Sebelum anggaran disetujui mau jalan seperti kayak gimana? Oleh karena itu sangat berpengaruh ke depan, karena yang menjadi salah satu permasalahan antara Partai Republik dan Partai Demokrat adalah bantuan perang yang akan dilakukan untuk Ukraina. Bantuan perang ini menjadi kendala besar terhadap perekonomian Amerika. Tapi gila juga ya, Amerika susah-susah tapi masih bisa bantu Ukraina. Itu kan gila namanya, crazy namanya ya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa shutdown government benar-benar sebelum tanggal 1 diperbincangkan sangat erat antara Partai Republik, Partai Demokrat. Satu sisi Partai Demokrat yang digawangi oleh Joe Biden ingin supaya DPR mengesahkan bantuan terhadap Ukraina. Tapi Partai Republik menolak. Dan jejak pendapat dilakukan, artinya Partai Republik menang dalam kasus tersebut ya. Oleh karena itu Amerika terhindar dari shutdown atau government shutdown. Kenapa? Karena kalau kita lihat apabila terjadi government shutdown ini, rekan trader, akan sangat mempengaruhi terhadap kegiatan atau roda pemerintahan yang terjadi di Amerika. Yang paling pertama adalah PNS itu gajinya tidak dibayar. Ya, karena tahun anggarannya belum keluar, kan trader, anggarannya belum keluar, belum disahkan, gimana mau bayar gaji? Ya, itu yang pertama. Setelah itu, yang menjadi patokan berikutnya yang berpengaruh apabila shutdown government ini dilakukan adalah layanan pokok itu dihentikan operasinya. Layanan-layanan pokok misalnya rumah sakit dan lain-lain, tapi rumah sakit enggak lah. Rumah sakit, bandara itu tidak, tapi yang lain-lain itu akan dihentikan. Ini sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian Amerika. Inilah yang membuat juga kenapa dolar Amerika itu dia terbang tinggi setelah tidak jadi ditutup. Ya. Selanjutnya ya sudah benar-benar dia sangat berdampak terhadap perekonomian Amerika. Apalagi kita tahu bahwa udah masuk di kuartal keempat ya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kemarin pembicaraan itu benar-benar sangat dahsyat ya. Oleh karena itu apabila ini terjadi, perekonomian Amerika sangat berpengaruh, dan pengaruh berikutnya adalah Bank Sentral Amerika ini akan kekurangan data. Ya, siapa yang kerja? Yang kerja di sana kan pegawai-pegawai pemerintah semua. Data-data, bagaimana data bisa dapat kalau, ya rekan trader ya, bagaimana data bisa dapat kalau tidak ada yang bekerja? Nah, oleh karena itu, dengan lolosnya shutdown government ini artinya memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini di platform bagaimana dolar Amerika ini mengalami pergerakan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, dia naik sampai level sekarang sudah sampai sempat menyentuh level 106.924 rekan trader ya. Sekarang dia agak turun ke 106.6 berapa ini? 69 ya. Nah, sekarang dia berada di posisi 791 lah, sekitaran situ. Nah, tapi yang menjadi permasalahan apabila hal ini terjadi ya, tidak tertutup kemungkinan ini akan memberikan batu pegangan terhadap The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga. Itu artinya kalau mendapat acuan kenaikan tingkat suku bunga ya, karena kan perekonomian bagus ya, apa yang harus lakukan? Ya harus tingkat suku bunga harus dinaikin. Nanti yang menjadi permasalahan nanti setelah bulan Oktober, November bulan depan rapat pertemuan FOMC, kenaikan tingkat suku bunga kembali naikkan. Artinya apabila kenaikan tingkat suku bunga dinaikkan, artinya dolar ini dia punya peluang untuk terbang, rekan trader. Dolar Amerika ini punya peluang untuk terbang lebih tinggi lagi, rekan trader, bisa sampai di 107.506
ya. Atau mungkin dia bisa naik lebih tinggi lagi sampai di level paling tertinggi adalah di sekitaran 109 sebelum akhir tahun. Tapi saya bilang 107 sih. Nah, itu dia rekan trader. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang rekan trader, dengan terbebasnya Amerika dari shutdown government mengakibatkan dolar Amerika mengalami penguatan yang dahsyat dan berimbas terhadap aset-aset yang lain seperti emas jatuh atau uang-mata uangnya lainnya jatuh. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi tetap pantau apa yang terjadi. Ini yang paling penting. Tetap pantau terus pergerakan-pergerakan pasar, karena dari pergerakan-pergerakan pasar baik itu fundamental akan memberikan masukan informasi tentang apa yang akan terjadi pada pasar saat ini. Oke, kita tinggalkan analisa teknikal, judul kita yang tadi. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal. Dan seperti biasa analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini rekan trader semuanya? Kita lihat sama-sama. Pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika rekan trader mengalami pergerakan yang sangat dahsyat. Dia naik ya rekan trader, walaupun sekarang agak sedikit mengalami pelemahan ya, tapi tendensi bullish masih tetap kuat untuk saat ini. Dan kita lihat rekan trader bahwa seberapa besarkah bullish ini akan terjadi. Kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa bullish ini akan terjadi dan dia akan mencoba. Menurut saya dia itu ya untuk sampai daerah sini terlalu tinggi sebenarnya. Menurut saya ya terlalu tinggi. Tapi kita akan lihat apakah dia bisa sampai di 107.075 atau dia masuk ke daerah 107. Ini sangat luar biasa. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada berita JLTS juga hari ini. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai 106.553. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika hari ini saya berasumsi bahwa dia akan bergerak antara 106.553 sampai 107.075. Selanjutnya euro Uncle Sam dolar, bagaimanakah pergerakan euro? Pergerakan euro Uncle Sam dolar saat ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas sekali bahwa euro Uncle Sam dolar mengalami pelemahan yang sangat dahsyat ya. Dengan kenaikan dolar Amerika membuat euro Uncle Sam dolar ini melemah dan saya bisa berasumsi bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi sampai posisi yang paling terendah di seputaran 1.04439. Tapi selalu hati-hati karena tidak tertutup kemungkinan juga dia ini akan naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. 1.04940 ya. Jadi akan bergerak antara 1.04496 sampai 1.04940. Itu adalah arah pergerakan dari ya euro Uncle Sam dolar. Bagaimana ke pound sterling rekan trader, arah pergerakan pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan pound sterling pada prinsipnya dia mempunyai kemiripan dengan euro USD. Dia bergerak pada hari ini agak sedikit melemah dan tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh sampai level yang paling terendah di seputaran 1.20395. Akan tetapi hati-hati juga bisa saja terjadi pembalikan arah dan dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.21205. Selanjutnya untuk gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Arah pergerakan gold hari ini. Gold ini sangat luar biasa. Untuk gold rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold hari ini memiliki tendensi bearish, masih tetap bearish ya. Tapi tenang aja, kalau saya sih berpikir mungkin besok-besok dia akan mengalami sedikit kenaikan rekan trader. Nah dia masih bearish rekan trader dan saya bisa berasumsi bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah seperti yang telah saya takarkan 1809. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah dia bisa naik sampai ke 1839 lagi. Ini saya kasih buat rekan trader ya. Dia bisa naik kembali lagi sampai daerah sini rekan trader. Oleh karena itu gold hari ini bergerak antara 109. Ini salah ini saya tutup dulu. Gold ini dia akan bergerak, sabar. Saya berasumsi dan saya beranalisa bahwa dia akan bergerak dari sampai di sini. Nah, menurut saya lah di sinilah. Oke.
1809.42 sampai 1839.85. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang? Rekan trader semuanya, kita akan lihat sama-sama pola pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini. Kita lihat rekan trader. Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Sini kita lihat bahwa USD Yen Jepang mengalami pelemahan yang dahsyat. Sebenarnya bukan pelemahan sih, tadi pasar Asia dia naik sebenarnya, tapi masuk pasar Eropa dia mengalami pelemahan, dan saya juga bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan melemah rekan trader. Saya berasumsi dia akan turun sampai level paling terendah di seputaran 149.520, tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah, dia bisa naik lagi sampai di 149.902. Oleh karena itu arah pergerakannya itu menurut analisa saya, dia akan bergerak antara 149.520 sampai 149.902. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader tadi adalah analisa teknikal. Sebelumnya saya mau bilang juga buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa. Ini adalah tulisan saya di Investing. Silakan baca. Hari ini adalah kalender ekonomi. Dan yang paling berpengaruh hari ini adalah dia akan berbicara tentang lowongan pekerjaan JOLTS sebelum masuk ke non-farm payroll pada hari Jumat nanti. Dan rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan masuklah daftar di Market. Ini adalah website resmi kami. Saya berharap semoga ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Masuk juga di Telegram kami dan lain-lainnya. TikTok kami pun juga semuanya ada di kolom deskripsi dari channel ini. Oke, rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.